Mari kita melanjutkan pembahasan firman Tuhan dari surat Yohanes yang pertama. Kita membaca 1 Yohanes. Kita sampai kepada pasal yang kelima ya. Jadi ini adalah pasal yang terakhir dari surat Yohanes yang pertama. Kita membaca perikop pertama. Di situ LAI memberikan judul yang baik sekali, yaitu iman mengalahkan dunia. Kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat ke-5. 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Saya bacakan, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa, kita minta pertolongan Tuhan. Tuhan berkati perenungan kami pada pagi hari ini, Tuhan menyatakan anugerah Tuhan, kasih karunia, belas kasihan karena kami sadar tanpa pertolongan-Mu. Kami tidak bisa mengerti dengan benar, kami tidak mungkin bisa mengenal Engkau. Kami memohon Roh-Mu yang kudus boleh bekerja dengan leluasa. Kami mempersembahkan hati dan pikiran kami. Dan Tuhan sekali lagi yang boleh menyatakan kebenaran-Mu, kebenaran yang memerdekakan itu, yang membawa kami ke dalam kehidupan yang berkelimpahan, membawa kami dalam kehidupan yang berkemenangan yang mengalahkan dunia, melalui iman yang juga Tuhan karuniakan kepada kami. Berkati baik hamba-Mu yang berbicara, berkati semua yang mendengarkan, baik yang di gereja maupun yang di rumah masing-masing. Berkati juga untuk connection, berkati semua peralatan teknologi ini bisa mendukung dengan baik, sehingga pelayanan ini tidak terganggu, dan kami sungguh-sungguh boleh menikmati berkat yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Tuhan, Kau memimpin waktu-waktu di depan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, so kita sampai kepada pasal yang terakhir ya, ini adalah pasal terakhir dari surat Yohanes. Surat Yohanes yang pertama ini. Nah, so ini kalimat dimulai dengan iman atau percaya kepada Yesus Kristus. Ya. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, Yesus itu adalah yang diurapi, Yesus adalah Mesias, Sang Mesias, dia lahir dari Allah. Setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, yaitu Bapa, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya, yaitu Sang Anak. Nah, di sini kita melihat ini Yohanes memulai dengan konsep Tritunggal. Tentu saja kita percaya orang yang bisa percaya seperti ini adalah oleh pertolongan dan anugerah Roh Kudus. Di dalam Injil Yohanes kita sudah membaca, kita sudah merenungkan bahwa apa artinya hidup kekal. Hidup kekal itu adalah mengerti, mengenal Allah Tritunggal. Bahasa Indonesia itu baik sekali ya, saya pakai istilah mengenal ya, dan bukan cuma sekedar mengerti, apalagi mengerti ya, dalam pengertian mengetahui secara kognitif belaka gitu, head knowledge dan sebagainya, itu bukan konsep Alkitab ya, tapi pengenalan di dalam konsep Alkitab itu adalah kita itu mencintai ya. Kita mencintai apa yang kita kenal dan kita hidup di dalamnya, itu baru kita mengatakan kita itu mengenal ya. Itu istilah mengetahui di dalam bahasa Ibrani, seperti kita sudah pernah mengkhotbahkan juga istilah yadai di dalam Genesis, itu artinya seperti waktu Adam ya, itu mengenal Hawa, maksudnya dia berhubungan intim dengan Hawa, itu dikatakan di situ pakai istilah yadai. Jadi ini istilah mengetahui di dalam pengertian orang-orang Ibrani itu very intimate relationship, sudah pasti di dalamnya itu ada cinta, ada kasih ya, ada relasi yang begitu intim dan begitu dalam, dan bukan di dalam pengertian modern Cartesian knowledge, objektif yang mengetahui secara distance dan sebagainya. Itu bukan konsep Kristen sama sekali. Jadi di sini waktu kita membaca ya, percaya bahwa Yesus Kristus, Yesus adalah Kristus, dia lahir dari Allah, maka segera disambung dengan kalimat mengasihi Bapa dan juga mengasihi Anak. Sekali lagi ini teologi Yohanes ini banyak sekali membicarakan tentang cinta ya, banyak sekali membicarakan tentang kasih.
Saya nggak tahu saudara lahir di dalam keluarga, latar belakang keluarga seperti apa. Mungkin childhood saudara itu ada pengalaman yang sangat broken ya dengan relasi cinta, relasi kasih dan sebagainya. Tapi ini tidak seharusnya menjadi halangan kita nggak mengerti cinta kasih Tuhan. Sekali lagi ya, saudara, kita lahir di dalam latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Ada orang yang lahir di dalam keluarga broken home yang nggak mengerti itu apa artinya dicintai oleh ayah, dicintai oleh ibu dan sebagainya, dan mungkin bahkan di dalam keluarga yang berantakan gitu. Ya, ini satu fakta yang saya pikir ya sebagian orang memang ada berada di situ. Tapi ini bukan berarti terus kemudian kita jadi broken di dalam pengenalan kita akan Tuhan ya. Karena apa sih? Karena Tuhan itu bukan proyeksi keluarga kita. Gitu. Tuhan itu bukan proyeksi keluarga kita. Kita jangan mengenal Tuhan berdasarkan proyeksi keluarga saudara dan saya. Gitu. Ini bisa bahaya sekali, saudara. Kita nggak diundang untuk menciptakan Allah, tidak. Kita yang diciptakan oleh Allah. Kita nggak pernah menciptakan Allah according to our own image atau according to my family's image. Nggak ada, saudara. Perintah itu sama sekali nggak ada. Itu sangat heretical ya, saudara. Menciptakan Tuhan berdasarkan the image of my broken family gitu misalnya. Atau my beautiful family, ya beautifulnya dalam pengertian apa dulu gitu. Kita punya ideal kita masing-masing tentang keluarga seperti apa. Gitu. Saudara dan saya tidak dipanggil untuk mengenal Tritunggal berdasarkan perspektif keluarga saudara dan keluarga saya, tidak. Gitu. Tapi kita mesti mengenal Allah Tritunggal seperti apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Nah ini mengantisipasi, apa artinya mengalahkan dunia ya. Kalau kita mengenal Allah Tritunggal hanya sebatas pemahaman bagaimana kita memahami keluarga kita ya, dengan ketertolakan, rejection, ketidaksempurnaan, brokenness itu tadi ya, ya berarti kita bukan mengalahkan dunia, so itu namanya kita dikalahkan oleh dunia. Allah itu lebih tinggi daripada dunia, so waktu kita mengenal Allah melalui firman-Nya, bukan melalui pengalaman keluarga saudara dan saya yang nggak sempurna itu. Jadi di sini, so waktu kita membicarakan tentang Bapa ya, yang mengasihi anak, dan Bapa itu mengundang kita juga untuk mengasihi anak yang lahir atau diperanakkan daripadanya. Ini sesuatu yang nggak mungkin kalau kita nggak memiliki Roh Kudus. Ini sesuatu yang tidak mungkin kalau kita tidak dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Maka di sini sekali lagi saya pembicaraan tentang lahir baru, ya, tentang kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita dan sebagainya. Ini satu absolute necessity ya, supaya kita nggak bisa mengusahakannya sendiri dari kekuatan kita, tapi ini semata-mata adalah pekerjaan ilahi. Barang siapa yang lahir dari Allah, ya, barang siapa dilahirkan kembali ya, oleh Roh Kudus, ya, di sini nggak muncul istilah Roh Kudus, tapi kita tahu ya, lahir dari Allah itu cuma bisa oleh Roh Kudus. Barang siapa dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, ya, ini mengingatkan kita kepada Yohanes pasal yang ketiga ya. Setiap orang yang lahir dari Allah itu dia mengasihi Allah Bapa yang melahirkan Allah Anak yang lahir dari Bapa. Komplit ya, ini apa? Trinitarian ini komplit. Sekali lagi ya, hanya mereka yang lahir dari Allah, hanya mereka yang dilahirbarukan oleh Roh Kudus mengasihi Bapa dan mengasihi Anak. Kalau ini nggak terjadi, apa yang akan terjadi? Ya kita akan mengasihi yang lain. Selain Bapa dan selain Anak. Kita akan mengasihi, listnya bisa nggak selesai-selesai. Kita akan mengasihi dunia ini. Kita akan mengasihi ya, dunia dan segala keinginannya. Kita akan mengasihi uang. Kita akan mengasihi mamon. Kita akan mengasihi popularitas kita sendiri. Kita akan mengasihi muka kita. Kita akan mengasihi keluarga kita lebih daripada semua yang lain. Kita akan mengasihi keinginan kita. Waduh, nggak habis-habis listnya gitu. Berhala-berhala di dalam kehidupan kita itu. Mengapa terjadi, sih? Karena kita tidak mengasihi Bapa yang melahirkan dan tidak mengasihi Anak yang lahir dari Bapa. Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kita ya. Tuhan melahirbarukan kita dan Tuhan terus menolong kita untuk bisa terus masuk ke dalam kehidupan yang semakin mengasihi Allah, semakin mengasihi Bapa, semakin mengasihi Anak oleh pertolongan Roh Kudus. Kalau kemudian Yohanes membicarakan, ini ada tandanya. Tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Nah ini kalau saudara membaca di dalam apa ini saya coba bandingkan di dalam terjemahan bahasa Inggris ya, ini pasal yang pertama ya. Everyone who believes that Jesus is the Christ has been born of God, and everyone who loves the Father loves whoever has been born of Him.
loves whoever has been born of him. Nah, di sini dalam bahasa Indonesia, saudara, itu langsung ditafsir ya. Whoever has been born of him, itu maksudnya adalah Yesus, yaitu dia yang lahir daripadanya. Tadi kita juga sudah mengkhotbahkan seperti itu ya. Gak salah sih, ini ditafsir seperti itu ya. Tapi kalau saudara baca dalam terjemahan bahasa Inggris, sebetulnya ini whoever has been born of him. Ya. Kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, barang siapa mengasihi Bapa, dia mengasihi siapa saja yang lahir daripadanya. Ya, ini juga bisa dikaitkan dengan ayat yang kedua. Kita mengasihi anak-anak Allah. Ya. Anak-anak Allah, ya. Yesus itu anak Allah, sang anak Allah. Ya. Ada anak-anak Allah, adopted ya, adopted children of God. Ini anak-anak Allah. Itu juga lahir dari Allah. Saudara mengerti ya maksudnya? Jadi di sini kita menafsir ayat 1 yang terakhir. Whoever has been born of him. Ini bisa dikaitkan dengan ayat yang kedua, yaitu anak-anak Allah yang juga lahir dari Allah itu. Ya either way lah, kita mengatakan ini satu terakhir ini Yesus Kristus, atau kita mengatakan ini sangat berkaitan dengan ayat 2, boleh juga disambung seperti itu ya. In fact, sebetulnya dalam bahasa Inggris terjemahannya lebih memungkinkan itu daripada bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia tafsirannya langsung tertutup ya. Ini yang lahir dari Bapa, yaitu adalah sang anak. Ini saudara membaca dalam bahasa Indonesia itu dianya pakai huruf besar ya. Dia yang lahir daripadanya, yaitu sang anak maksudnya kan ya. Tapi dalam bahasa Inggris pakai whoever has been born of him. Nah ini siapa saya? Siapa? Ini kita bisa kaitkan dengan ayat yang kedua, yaitu children of God, the adopted children of God. Tandanya saya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah yang juga lahir dari Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Jadi Yohanes ini cara berpikirnya itu ini ya, apa itu integritas. Sudah jangan bingung, apalagi kalau kita berpikirnya selalu sequential. Sebentar, saya bingung ya dengan urutannya. Sebetulnya apa sih urutannya mengasihi Allah, kita dikasih Allah, mengasihi Allah atau dikasih Allah, atau terus kemudian mengasihi saudara, atau mengasihi saudara, mengasihi Allah. Semuanya itu saling berkaitan satu dengan yang lain, saudara. Ini semuanya saling berkaitan. Nah, kalau sudah membaca di dalam ayat yang kedua, ini yang menarik adalah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, ya. Tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sudah melihat urutannya sekarang agak sedikit dibalikkan ya. Ya, minggu lalu kita bisa mengatakan ya, kalau kita pakai istilah lebih bebas, tandanya kita mengasihi Allah, yaitu kalau kita mengasihi saudara-saudara kita yang kelihatan, betul kan ya? Kalau kita mengatakan kita mengasihi Allah, itu berarti kita mengasihi saudara-saudara kita yang kelihatan. Saya sudah bahas ya, saudara. Ini kita bukan doketik kristologi. Doketik kristologi itu nggak ada konkretisasinya, saudara. Ngomong sih mengasihi Allah, tapi nggak pernah mengasihi manusia yang kelihatan. Itu omong kosong, saudara. Itu pendusta. Kita sudah bahas bagian itu. Dan sekarang, tetapi kita membaca dalam ayat kedua ya, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah. Tandanya apa? Tandanya justru kalau kita mengasihi Allah dan melakukan perintah-perintahnya. Jadi ini saling apa ya, saling berkaitan gitu. Kita nggak mungkin mengasihi Allah tanpa mengasihi saudara-saudara yang kelihatan. Tapi kita juga nggak mungkin kita mengatakan mengasihi saudara-saudara yang kelihatan itu tanpa kita mengasihi Allah dan melakukan perintah-perintahnya. Jadi tetap di dalam bagian ini ya, saudara melihat ada konsep konkretisasinya itu terutama di dalam arti melakukan perintahnya. Hati-hati ya, dengan jenis kekristenan ya, yang nggak membicarakan law. Hati-hati dengan jenis kekristenan yang tidak membicarakan Torah. Hati-hati dengan jenis kekristenan yang tidak membicarakan perintah-perintah Allah. Lalu menuduhnya ya, ini legalisme gitu. Ini higher life preaching. Ini moralisme gitu. Ini nggak mengerti teologi anugerah. Hati-hati, hati-hati. Saya bukan mengatakan tuduhan itu pasti tidak benar. Tuduhan itu bisa benar, saya. Mungkin nih orang yang mengkhotbahkan perintah-perintah Allah, orang yang mengkhotbahkan Taurat, orang yang mengkhotbahkan hukum betul-betul adalah penganut legalisme, bidat legalisme. Oh, itu sangat mungkin, saya. Tetapi kita itu bukan menjadi Alkitabiah, bukan legalis dengan tidak mengkhotbahkan Taurat. Sekali lagi, saya. Kita bukan menjadi Alkitabiah dengan sudahlah, jangan bicarakan Taurat, karena Taurat itu mematikan, yang menghidupkan itu Injil. Jadi kita bicara Injil saja, jangan khotbah Taurat, saudara. Hati-hati, saudara, dengan konsep teologi seperti itu. Itu bukan teologi yang ada di dalam Alkitab, itu bidat yang lain lagi yang disebut dengan bidat antinomianisme. Bidat antinomianisme itu, saudara,
Nggak ada tempat untuk membicarakan Taurat. Tapi kita membaca bukan hanya dari teologi Yohanes, saudara membaca Lukas, saudara membaca Matius, ya, saudara membaca bahkan tulisan-tulisan Paulus, ya, itu bukan nggak ada tempat saudara untuk Torah gitu, di dalam hal ini, ya. Jadi kita mesti hati-hati dengan kekristenan semacam kekristenan yang katanya Kristen, tapi sebetulnya nggak pernah membicarakan tentang perintah-perintah Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus itu mengajarkan ini ya, perintah double commandment of love, mengasihi Allah dan mengasihi sama seperti diri sendiri. Ini di bawah itu tergantung seluruh Taurat, tergantung seluruh ya kitab nabi-nabi, kitab Mazmur, kitab puisi dan semuanya ya, ini tergantung di bawah double commandment of love itu. Bagaimana mungkin saya kita tidak mengkhotbahkan ini? Kalau kita nggak mengkhotbahkan ini, ya sudah, kita nggak mengerti anugerah Tuhan itu apa sebetulnya gitu. Dan jangan ini terus kemudian dibenturkan dengan pengertian, oh ini orang nggak mengerti teologi anugerah. Karena orang yang mengerti teologi anugerah hanya mengkhotbahkan Injil dan tidak mengkhotbahkan Taurat. Mari kita baca satu bagian ya, ini apa? Ini Yesus Kristus yang mengatakan. Ini bukan Luther, bukan Calvin, bukan teolog Roma Katolik, bukan Eastern Orthodox atau Anabaptis atau apapun, tapi ini Tuhan kita Yesus Kristus mengatakan di dalam khotbah di bukit. Saya membaca pasal 5 ayat yang ke-17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Saudara bisa baca terusan ayat-ayat selanjutnya ya. Kita bukan sedang eksposisi Matius di dalam kebaktian 2 ini, tapi kita eksposisi surat Yohanes. Jadi saudara silakan membaca ayat-ayat berikut dan di situ konsepnya jelas ya, bahwa Yesus datang, bukan datang terus kemudian Injil, lalu terus kemudian Torah cease, itu ya. Torah tidak ada lagi, Torah digagalkan gitu, Torah dihentikan gitu. Itu bukan ajaran Alkitab, saudara. Saudara nggak mendapatkan ajaran itu di dalam Alkitab. Kalau ada yang mengajar seperti itu, saudara harus berhati-hati karena itu bukan ajaran Alkitab. Bahkan saya berani mengatakan itu juga bukan ajaran Luther, saya bukan itu. Itu lebih mirip ajaran bidat marcionisme sebetulnya itu. Yang kadang-kadang Luther bisa dituduh ke sana ya, tapi itu bukan ajaran dari Martin Luther, saya bukan itu. Lebih lagi itu juga bukan ajaran Calvin, bukan ajaran Reform dan sebagainya. Nah, kita kembali kepada ayat ini, 1 Yohanes pasal yang kelima ya. Tadi kita mengatakan kalau kita mengatakan kita mengasihi ya anak-anak Allah, kita mengasihi saudara-saudara kita yang kelihatan, ya itu tandanya adalah kita mengasihi Allah dan melakukan perintah-perintahnya. Maksudnya apa sih? Maksudnya kita bisa mengasihi sesama manusia itu dengan keliru. Saya ambil contoh sederhana saja, kita mengasihi anak aja bisa keliru gitu. Mengasihi anak, saudara pikir saudara mengasihi anak, ya seharusnya semua orang tua yang normal harusnya mengasihi anaknya. Mengasihi anak itu bisa keliru, saudara. Mengasihi anak itu keliru dengan seperti apa, saudara? Yaitu dengan tidak melakukan perintah Allah. Jadi kita mengasihi anak menurut cara kita sendiri. Berapa banyak saudara orang tua yang akhirnya terus kemudian memanjakan anaknya, gak berani menegur anaknya, karena cinta kasih yang salah. Makanya di sini kita nggak bisa mengasihi yang lain tanpa perintah-perintah Allah. Tanpa perintah Allah, kita akan cenderung salah mengasihi orang lain. Kita akan salah mengasihinya. Giliran kita mesti lebih bersabar, kita nggak sabar. Ya. Padahal perintah Allah mengatakan kita mesti sabar. Tapi giliran kita mesti menegur, ya, kita mesti mendisiplin, kita nggak berani mendisiplin atas nama cinta kasih. Akhirnya kacau balau. Nah, so di dalam Katekismus Reform itu ada kalimat ya dia itu good works itu ya, good works. Good works itu adalah good works karena sesuai dengan kehendak Allah. The so-called perbuatan baik itu standarnya adalah kehendak Allah, perintah Allah. Kalau good works itu nggak ada standar Taurat ya, ini kita nggak bisa bicara good works. Good works itu cuma bisa dibicarakan perbuatan-perbuatan baik itu kalau sesuai dengan kehendak Allah. Yang nggak sesuai dengan kehendak Allah bisa saja kelihatan seperti good works, tapi sebetulnya di hadapan Allah itu bukan good works. Itu adalah good works menurut kita sendiri. Maka ini ya berjalan di dalam jalan yang sungguh-sungguh ditetapkan Tuhan. Ini memang betul jalan yang sempit, kita bisa jatuh kepada ekstrem kanan, ya terlalu dingin, ya mengasihi. Nggak tahu lah ini ekstrem kanan atau ekstrem kiri ya, mungkin ekstrem kanan kali ya, ekstrem kiri, ya terlalu mengobral ini bukan terlalu sih sebetulnya ya, tapi mengobral cinta kasih dalam pengertian humanisme akhirnya nggak mendidik ya. Yang akhirnya nggak ada disiplin, yang nggak membawa orang untuk bertanggung jawab di dalam kehidupannya. Ya.
Saat-saat seperti ini ya, kita sudah sering kali mengkhotbahkan ya, gereja ini diuji bagaimana saudara dan saya diuji ya, apakah kita bisa berbahagia dalam kehidupan orang-orang yang kesulitan. Jangan kita ini pelit di dalam saat-saat seperti ini, khususnya kita yang berkelebihan. Tapi saya mengatakan kepada saudara yang kekurangan, saudara juga jangan membiasakan diri terus ditolong, terus dikasihani dan sebagainya. Dan saudara menikmati itu, puji Tuhan ya. Ini orang terus selalu kasih persembahan kepada saya diakonia terima terus. Saudara harus bertumbuh menjadi orang-orang yang bisa memberi juga. Kalau disiplin ini nggak terjadi, kalau yang ada cuma dimengerti, ditolong, dilayani. Nah inilah, ini namanya mengasihi, tapi tidak sesuai dengan perintah Allah. Allah itu menghendaki kita itu bertumbuh dewasa. Betul, yang berkelebihan itu seharusnya membagikan kelebihannya, mencukupkan kepada mereka yang berkekurangan. Tapi ini bukan satu kalimat statis ya. Kekurangan sekali dan selamanya, kekurangan terus. Alkitab nggak pernah mengajarkan itu, yang berkekurangan. Itu seharusnya suatu saat dia juga bisa berkelebihan dan membagikan kepada yang lain. Jangan terus menikmati keadaan kekurangan, menikmati orang mengunjungi saudara, menikmati orang mendoakan saudara, menikmati orang itu mengasihi saudara dan sebagainya. Kita dipanggil juga untuk mengasihi, mendoakan, melayani, bahkan memberi kepada saudara-saudara seiman yang lain. Nah ini baru kita bicara kekristenan yang dinamis, bukan kekristenan yang statis. Kekristenan yang statis itu yang kaya tetap kaya dan kaya terus, selalu harus dia yang persembahan. Lalu yang miskin ya miskin terus, selalu dia yang harus menerima dan dia nggak pernah belajar untuk memberi. Itu bukan kekristenan, bukan. Jadi sekali lagi, kita kembali kepada ayat yang kedua. Di sini dikatakan inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah. Saudara dan saya diundang untuk mengasihi saudara-saudara seiman kita, yang mengasihi anak-anak Allah yang lain. Ya, kita sendiri juga adalah anak-anak Allah, kita sendiri adalah anak Allah. Nah ini adalah seturut dengan perintah-perintah Tuhan. Perintah itu memberikan standar di dalam kita mengasihi, sehingga kita bukan mengasihi secara salah. Bukan mengasihi secara salah ya. Nah, bahwa ini ya, kehidupan kita ini adalah satu kehidupan yang Tuhan itu memang sungguh-sungguh mau mengubahkan kita itu secara radikal ya. Saya pikir ini jelas ya dengan kata kelahiran baru itu sendiri. Ini bukan mengasihi secara moral ya, menjadi nice person ya, generous person gitu ya, yang bisa mentraktir orang lain dan sebagainya. Oh itu baik gitu ya. Itu bukan sesuatu yang jelek tentu saja gitu. Tapi kekristenan itu lebih daripada itu, Kekristenan itu bukan moral improvement, bukan, lebih daripada itu. Kekristenan itu bukan menjadi orang-orang yang santun, sopan santun ya, bukan cuma sekedar itu. Ini adalah satu perubahan radikal terjadi dalam kehidupan kita ya. Karena kalau kita cuma mengarahkan kepada sopan santun gini loh ya, kamu jangan cuma ditraktir, kadang-kadang mentraktir orang ya. Ya sudah, ini cuma ngomong behavior doang gitu. Tapi hati tetap nggak tertarik juga sebetulnya memberkati orang lain. Kekristenan itu mengajarkan radikalitas di dalam hati ya, yang bukan terus diingatkan, saudara senyumlah kalau ketemu orang lain, say hi please gitu misalnya ya. Itu bukan kekristenan, itu belajar di dalam dunia moralisme saja gitu. Saudara belajarlah etika gitu. Kekristenan bukan cuma sekedar etika seperti ini. Kekristenan itu bicara radikal perubahan di dalam hati. Apa yang tadinya saya cintai ya, diri saya sendiri, itu sekarang saya berubah secara radikal. Karena saya lahir baru, maka saya sekarang mencintai Kristus, mencintai Allah, mencintai Bapa. Ini kekristenan, saudara. Bukan bicara tentang say hi please gitu ya. Kalau dikasih bilang terima kasih please gitu ya. Lalu kemudian kadang-kadang mentraktir please dan sebagainya gitu. Kita nggak selesai-selesai kalau bicara moral improvement seperti ini gitu. Bisa terus-menerus ulang ya. Tuhan itu tertarik untuk mengubah hati saudara yang mau diubah. Bukan sekedar behavior ya, say hi please gitu ya, good morning, good evening ya, high five dan sebagainya. Itu nggak menarik pembicaraan itu. Jadi kelahiran baru itu adalah satu radikal perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita ya. Apa yang tadinya kita cintai, sekarang ini kita tinggalkan, kita mencintai Tuhan lebih daripada semua yang lain. Kita seringkali gagal tentu saja dalam hal ini ya. Tapi mari kita minta kepada Tuhan. Kalau kita gagal, kita minta kepada Tuhan. Tuhan mengobarkan lagi cinta kasih seperti ini ya. Supaya kita jangan terus-menerus jatuh
di dalam pemberhalaan. Jangan terus-menerus jatuh di dalam dosa berhala, ya. Menyembah yang bukan Tuhan, mengasihi lebih daripada Tuhan, mengasihi yang lain lebih daripada Tuhan itu sendiri. Baru saya kalau kita bicara seperti ini ya, sungguh-sungguh terjadi transformasi ya di dalam gereja ya, di dalam masyarakat kita. Coba lihat saya, gereja mula-mula ya, betul-betul ada transformasi terjadi. Mereka nggak banyak loh saya, mereka itu minoritas. Kenapa ya bisa terjadi transformasi? Karena ada radikalitas ya di dalam hati yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Di sini saya pakai istilah radikalitas bukan di dalam pengertian eksentrik, fanatisme atau artinya ya, radikalisme agama yang keliru, bukan dalam pengertian itu ya, saya bukan gitu. Tapi radikalitas itu maksudnya betul-betul perubahan di dalam akar hati kita. Nah ini saya yang Yohanes tertarik. Maka waktu kita mengasihi, kita sungguh-sungguh mengasihi ya. Mengasihi saudara-saudara seiman karena kita mengasihi Allah, dan kita mengasihi Allah dengan melakukan perintah-perintahnya. Saudara perhatikan di sini ya, nggak ada benturan sama sekali dengan kasih ya, yaitu perintah. Perintah, menaati perintah dan mengasihi, itu nggak ada benturan. Saudara jangan menciptakan benturan yang menurut Alkitab nggak ada benturan ya. Ada orang-orang mengajarkan kalau kita belum mengerti anugerah Tuhan ya, itu kita nggak bicara lagi ada perintah-perintah. Perintah-perintah itu berarti kita masih diperbudak gitu misalnya ya. Kalau kita masih bicara perintah, kita masih bicara Taurat, itu masih spirit budak. Kita anak. Gak ada dukungan saya ini. Gak ada dukungannya di dalam Alkitab konsep seperti ini ya. Yang ada adalah di sini sudah melihat ya, yang mengasihi itu melakukan perintahnya. Tapi itu membedakan saya bahwa ini bukan legalisme. Kita tahu dari mana ya. Karena bisa saja orang menaati perintah, ternyata di dalam spirit budak beneran, di dalam ketakutan ya, ketakutan. Dan bukan karena kasih. Kita tahu dari mana saya. Sebetulnya Yohanes dengan indah menjelaskannya. Di dalam ayat ketiga, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Nah ini diulang sekali lagi ya, ditekankan. Lalu saudara perhatikan ya, perintah-perintahnya itu tidak berat. Saudara kebaktian berat enggak? Saudara persembahan, saudara berat. Saudara perpuluhan, saudara berat. Saudara mendoakan orang lain, saudara berat. Saudara membagi harta saudara untuk saudara-saudara seiman yang lain, saudara berat. Saudara saat teduh, saudara berat. Saudara membaca, merenungkan firman Tuhan, saudara berat. Kalau saudara berat ya, saya mengajak saudara introspeksi, jangan-jangan saudara belum lahir baru. Mungkin saudara belum lahir baru. Kalau belum lahir baru, saya sadarilah keadaan seperti ini. Ya. Mintalah kepada Roh Kudus. Ya. Minta kepada Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Ya. Yohanes ini jelas ya mengatakan perintah-perintahnya itu tidak berat. Yang menciptakan perintah-perintah itu menjadi berat itu adalah agama dari bawah. Agama dari bawah, itu membuat perintah Tuhan itu kalau bisa makin berat makin bagus itu. Supaya apa? Kalau saudara bisa melakukan perintahnya, saudara ada certain religious achievement. Maka harus dibikin berat gitu. Makin berat, makin ini agama. Gitu. Kalau terlalu enteng, ya bukan agama begitu ya. Makanya kadang-kadang kita pakai istilah kekristenan itu bukan sekedar agama. Nah ini artinya saudara. Sebetulnya di dalam tradisi reform itu istilah agama nggak dipakai di dalam pengertian negatif seperti ini ya, secara tradisi reform. Tapi kita seringkali mendengar ya, mungkin ada poinnya juga orang mengatakan, Yesus itu datang bukan hanya sekedar memberikan kepada kita agama. Ya, saudara mengerti maksudnya apa? Ya ini dulu saya, agama dalam pengertian agama dari bawah. Yang perintah-perintah itu akhirnya selalu menjadi berat. Kenapa saudara menjadi berat ya? Kenapa persembahan itu menjadi berat? Kenapa membagi harta itu menjadi berat? Karena kita tidak mengasihi Allah. Karena kita tidak mengasihi saudara-saudara kita. Kalau kita mengasihi, perintah itu tidak berat. Yang membuat tidak berat itu adalah cinta. Yang tidak membuat berat itu adalah kasih. Waktu kita kehilangan cinta kasih ini, segala sesuatu menjadi berat. Saudara baca firman Tuhan berat, berdoa pun berat, pergi kebaktian pun juga berat sekali gitu ya. Kapan kebaktian ini selesai? Semuanya menjadi beban yang berat di dalam kehidupan kita karena kita tidak mencintai Tuhan. Karena kita mencintai yang lain selain Tuhan. Lebih dalam cinta kita ya, kepada yang lain itu daripada cinta kita kepada Tuhan.
Jadi saudara melihat di sini ya, mencintai Tuhan itu sungguh-sungguh membebaskan, saudara. Mencintai sendiri itu adalah satu perintah yang membuat segala sesuatu itu ringan, saudara mengerti ya. Jadi kalau khotbah seperti ini dituduh, ini legalistik, khotbah legalistik, membicarakan kita mesti mencintai Allah. Saya pikir salah mengerti, saudara. Justru ini juga adalah Injil. Ini juga adalah undangan anugerah, saudara, undangan anugerah. Karena siapa yang mencintai Allah itu hidupnya dibebaskan, saudara. Kalau kita bicara pembebasan, kita bicara Injil kan berarti. Kita kalau menolak mencintai Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, kita mencintai yang lain lebih dalam daripada kita mencintai Allah. Justru kita akan berat kehidupannya. Justru kita akan berat. Tuhan itu mau membebaskan kita daripada beban-beban yang nggak perlu seperti ini. Tapi heran ya, ada orang yang justru lebih senang kalau menggambarkan kekristenan itu seperti berat sekali gitu ya. Makin berat dia makin ayo gitu ya. Ini berat gitu ya, mesti menyangkal diri. Istilahnya saya pakai istilah-istilah Alkitab, tapi kontennya itu sebenarnya konten agama dari bawah. Bukan konten agama dari atas. Ini bukan kepercayaan yang dianugerahkan, tapi bagaimana kita mencoba ya untuk membangun keagamaan dari bawah ke atas sebetulnya gitu. Makanya menjadi luar biasa berat, saudara. Dan makin berat makin bangga lagi. Ya betul sih, saudara. Memang itu kompatibel sih, saudara. Kalau kita keagamaan yang membebani, makin kita ada achievement ya makin berat, makin bangga memang. Tapi kalau kita bicara anugerah, kita nggak bisa bicara bangga kan memang. Melakukan perintah ini ringan. Mau bangga apaan ya, saudara? Nggak ada yang bisa dibanggakan di sini. Itu anugerah Tuhan juga. Makanya orang nggak senang, saudara. Orang itu bahkan berusaha untuk merubah kekristenan menjadi agama yang berat. Kalau bisa makin berat lebih baik begitu ya. Lalu semua pembicaraan, sekali lagi ya, saya mau tentang persembahan lah, mau tentang diakonia, mau tentang membaca firman Tuhan, mau tentang menginjili lah, mau tentang apa lah semuanya dibikin menjadi berat. Saya. Mengapa, saya? Ya karena nggak bicara tentang cinta, karena nggak tertarik bicara tentang cinta. Kalau kita nggak bicara cinta, maka segala sesuatu menjadi berat, dan kalau berat ternyata kita bisa memikulnya, maka kita jadi ada kebanggaan. Tuh, saya aja kuat, kenapa kamu nggak kuat? Nah ini kesombongan rohani namanya, saya. Yohanes bukan mengkhotbahkan kesombongan rohani, saudara, tidak. Yohanes mengatakan bahwa kasih kepada Allah itu membawa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan waktu kita mengasihi Allah menuruti perintahnya itu tidak berat. Itu yang dikatakan oleh Yohanes. Saudara, camkan ya ini, pengertian ini ya. Kekristenan itu bukan berat, tapi ringan. Ini persis seperti yang dikatakan oleh Yesus Kristus ya. Beban yang daripadaku itu ringan dan kuk itu enak. Karena di dalam Yesus kita mendapatkan sabat. Karena di dalam Yesus kita mendapatkan rest. Yang nggak menyediakan rest itu justru dunia sebetulnya. Tapi heran ya, orang bisa lebih mencintai dunia. Yang bikin restless itu ya. Kenapa ya, saudara? Kebodohan seperti ini ya. Orang lebih mencintai dunia yang menyediakan restlessness, kegelisahan yang nggak ada habisnya. Tapi Yesus yang menyediakan true rest, true sabat ditolak ya. Yesus yang mengatakan barang siapa mencintai aku ya, melakukan perintahku ya, itu hidupnya itu akan menjalankan perintah-perintah yang ringan. Bebannya akan menjadi ringan, kuknya akan menjadi enak, tapi malah ditolak. Ini aneh sekali kan ya. Tapi Tuhan sekali lagi mengingatkan kita ya, melalui perenungan hari ini ya, percaya kepada Yesus Kristus itu perintah menjadi ringan. Kalau perintah Tuhan menjadi berat, coba saudara renungkan, apakah betul saya ini mencintai Tuhan? Kalau kita kurang mencintai Tuhan, mari kita minta kepada Roh Kudus, kita minta kepada Tuhan. Tuhan tolong. Kalau saya belum lahir baru ya, tolong lahir barukan saya. Ini pun kita percaya juga pasti adalah pekerjaan Roh Kudus. Tapi kalau kita sudah lahir baru, kita minta kepada Tuhan, bangkitkan kembali cinta kasih mula-mula ini di dalam diriku, supaya saya jangan mencintai yang lain lebih daripada Engkau, Tuhan. Karena mencintai yang lain lebih daripada Tuhan, itu berarti semua menjadi berat. Dan Tuhan gak menghendaki kehidupan saudara itu memikul kuk yang tidak enak dan beban yang berat, karena itu bukan undangan Yesus. Kita teruskan ya, saudara, di dalam pembacaan ini. Saudara membaca Mazmur itu khususnya. Saya percaya pasti bukan cuma Mazmur ya, ini kitab-kitab nabi-nabi juga. Pentateuch juga, tapi khususnya Mazmur ya. Saudara mendapatkan gambaran orang yang sungguh-sungguh waktu dia menaati perintah Tuhan itu tidak berat. Ya. Ayat yang saya sering sekali kutip ya, saudara sering, yaitu di dalam Mazmur 1 ya. Saya baca Mazmur 1 ya, ini untuk kesekian kalinya. Kita membaca Mazmur 1 ya. Ini adalah orang-orang yang
Melihat perintah Allah itu tidak berat. Saya membaca di dalam ayat yang kedua. Tetapi ini orang benar ya, orang benar. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang kesukaannya, his delight, kesukaannya ya. Ini bukan bilang yang kewajibannya ialah, bukan bicara kewajiban, ini bicara kesukaan. Saudara, kesukaannya apa? Ya, kesukaannya orang Kelapa Gading makan kan, karena banyak makanan di sana kan. Ya kita suka makan gitu ya. Tapi ini makan rohani, ini bicara makan. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ringan nggak bagi orang seperti ini merenungkan Taurat itu siang dan malam? Ya kalau dia suka, ya nggak mungkin berat, ringan gitu. Saudara bisa baca di Mazmur-Mazmur yang lainnya. Banyak sekali dikatakan ya bagaimana pemazmur itu menjalankan kehidupan keagamaan itu ringan, ringan. Saudara dan saya diajak untuk menjalankan ini dengan ringan ya. Saudara nggak diundang untuk apa ya, waktu sudah persembahan seperti kayak saudara sedang diteror atau guilty feeling atau depressurized dan sebagainya. Tidak, saudara beri dengan sukacita. Saudara memberi menurut takaran iman saudara. Saudara memberi dari ucapan syukur kepada Tuhan. Bukan karena teror, bukan. Teror itu budak gitu. Kita ini anak, bukan budak. Di dalam hal ini, kita mengerjakan segala sesuatu itu karena kita menyukainya. Kesukaan itu datang dari Roh Kudus. Mari kita belajar untuk melihat ini, Pak. Kepercayaan kita itu seperti ini ya. Tuhan yang kita kenal itu adalah Tuhan yang seperti ini. Jadi saudara melihat orang-orang yang sungguh-sungguh ya, ini di dalam hatinya itu digerakkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu ada di dalam hatinya. Dia akan melihat kehidupan mengikut Tuhan itu menjadi satu perjalanan yang cooknya enak dan bebannya ringan ya. Jerry Bridges dia bilang kalimat yang saya mau kutip ini bagus ya, dia mengaitkan antara love and commandments ya. Love and commands ya. Saya kutip dalam bahasa Inggris, dia bilang seperti ini, love provides the motive for obeying the commands of the law. But the law provides specific direction for exercising love. Dari buku Transforming Grace. Indah ya, jadi love itu bukan without command. Command juga bukan without love. Mereka cuma mengajarkan love tapi nggak ada command, nggak ada Taurat. Itu bukan kekristenan. Mereka cuma mengajarkan Taurat tapi nggak bicarakan kasih, nggak bicarakan cinta. Itu juga bukan kekristenan. Dua-duanya bukan kekristenan. Yang satu antinomianisme, yang satu legalisme gitu. Tapi saudara perhatikan ini kaitan yang sangat indah ya. Waktu kita menaati perintah-perintah Allah ya, love itu menjadi motivasi nih. Karena seorang anak itu menaati perintah bapaknya karena dia mencintai. Cinta itu saya membereskan motivasi dalam hal ini. Saya melakukannya bukan karena ketakutan. Bukan karena teror itu ya, bukan karena pressurize, bukan karena social pressure, bukan karena management of image gitu misalnya. Nanti bilang apa orang lain tentang Gary Kelapa Gading, nanti orang lain akan menilai kita ini seperti apa, maka kita mesti kerjakan ini. Kalau enggak orang bilang apa nanti tentang saya. Oh bukan, bukan. Kasih akan membereskan itu, kasih itu membereskan itu. Kita bukan sedang management image, bukan. Saudara nggak dipanggil untuk image management, bukan. Kita dipanggil untuk mencintai Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan, segenap akal budi, segenap jiwa kita. Itu yang kita dipanggil. Saudara nggak dipanggil untuk menjaga image. Tidak, itu bukan panggilan Kristen. Love, itu membebaskan kita ya daripada ketakutan-ketakutan itu. Cinta itu, itu mengoreksi, memurnikan ya motivasi kita waktu kita taat kepada perintah Tuhan. Kesukaannya. Itu adalah Taurat Tuhan, dia merenungkannya, dia menaatinya. Tapi Jerry Bridges juga mengatakan kalimat ini, law juga provide specific direction. Taurat, hukum-hukum ya, perintah-perintah Tuhan, itu memberikan direksi, memberikan arah yang khusus spesifik waktu kita mencintai. Tadi kita sudah mention ya sebetulnya. Karena tanpa perintah Allah, kita ini mencintai secara salah nanti gitu. Mencintai secara humanis, mencintai secara sangat subjektif ya. Kita mencintai siapa? Kita mencintai orang yang kita rasa kita diterima. Nah ini cinta atau bukan sih sebetulnya? Atau like? Saudara mengasihi siapa? Mengasihi orang yang bisa mengerti kita, mengasihi orang yang
nyambung dengan kita, mengasihi orang yang juga mengasihi kita. Lalu ini namanya cinta, saudara. Menurut Alkitab itu bukan cinta, itu like namanya. Gitu. Love kita itu sangat prejudis, sangat dikuasai oleh like and dislike. And yet kita masih bilang cinta, itu bukan cinta, sebetulnya gitu. Makanya di sini waktu kita bicara cinta, cinta itu tidak mungkin tanpa Taurat, tidak mungkin tanpa perintah ilahi. Karena tanpa perintah ilahi, kita akan mendefinisikan sendiri yang namanya cinta itu seperti ini. Highly selective, saudara sangat selektif mencintai orang yang saudara mau kasih. Tapi orang yang menyakiti saudara langsung, saudara. Paling enggak saya enggak membenci dia kembali itu sudah cukup gitu misalnya. Tapi saudara juga enggak mencintai dia. Paling enggak saya enggak bales itu sudah bagus, saya enggak bakar rupanya itu sudah bagus gitu ya. Jadi saya disakiti ya sudah, berhentilah relasi saya dengan dia. Lalu saudara masih bisa bicara, itu namanya saudara mencintai gitu. Kita ini sangat lemah ya saudara dalam mencintai gitu. Kecuali kita kembali kepada Taurat ya. Cinta itu sendiri penting, betul. Cinta itu sendiri, cinta membereskan motivasi kita waktu kita menaati Taurat, betul. Tapi Taurat sendiri itu membereskan kita daripada cinta yang salah. Membereskan kita daripada pengertian anugerah yang keliru. Membereskan kita daripada konsep cheap grace. Membereskan kita daripada humanistic love dan seterusnya. Maka ini kalimat, sekali lagi saya baca, ini kalimat penting sekali. Love provides the motive for obeying the commands of the law. But the law provides specific direction for exercising love. Penafsir yang lain mengatakan, jadi kalau kita mengerti prinsip ini, keagamaan kita ya, kehidupan kita ini bukan satu ketaatan yang ketaatan saya harus gitu ya. Gak cocok saya bilang saya harus. Ini adalah satu ketaatan yang kita mengatakan saya ingin melakukan itu. Saya ingin, saya mau. Saya dengan sukacita, dengan sukarela saya melakukan itu ya. Ini ketaatan yang kita rindu untuk mengerjakannya, bukan ketaatan yang wajib harus. Paulus mengartikulasikan ini dengan baik ya. Waktu dia mengatakan, bagiku segala sesuatu itu boleh, tapi nggak semuanya berguna. Saudara perhatikan ya kalimat ini ya. Di dalam kehidupan Paulus, itu bukan urusan boleh nggak boleh. Kalau urusan boleh nggak boleh, itu seperti masih di dalam mentalitas budak. Betul, masih boleh nggak boleh gitu ya. Harus gitu ya. Ya kita tahu kalau berurusan dengan anak-anak kecil yang belum dewasa itu ya, kita mengharuskan, menyuruh, ayo tidur gitu misalnya. Sekarang tidur gitu. Sekarang belajar gitu. Nah, kalau untuk orang-orang yang bertumbuh yang nggak cocok saya pakai istilah seperti ini. Sekarang penginjilan gitu. Sekarang persembahan gitu. Sekarang apalagi berdoa gitu. Kan lucu bener deh kayak begini nih. Orang dewasa nggak perlu gini. Ini kan anak-anak yang dilakukan seperti itu. Obedience itu obedience I have to obedience ya, katanya Artie Franz. Tapi dia bilang, dia mengingatkan ini obedience kita itu I want to obedience. Memang saya rindu, saya suka untuk melakukan itu, bukan karena saya have to tadi ya. Nah, kalau kita mengerti prinsip ini, baru kita ya sungguh-sungguh mengerti kekristenan itu apa. Orang yang lahir baru itu mengerti ini. Nah, kemudian baru kita sekarang masuk di dalam bagian yang menjadi judul kita, yaitu iman yang mengalahkan dunia. Tapi sebelumnya ini kita baca dulu ayatnya. Tadi dikatakan perintah-perintah itu tidak berat. Dua ayat terakhir, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Nah ini sebelum bicarakan iman, ya ini apa yang disebut mengalahkan dunia? Inilah cinta kita kepada Tuhan yang menjadikan semua itu menjadi ringan. Inilah yang mengalahkan dunia. Jadi kalau sudah membaca dalam Yohanes 5 ya, ini bahkan cinta itu mendahului iman di sini. Cinta ini ya, pembicaraan tentang kasih ini ya, precedes pembicaraan tentang faith. Ya tentu saja keduanya kita nggak perlu secara strict. Jadi sebetulnya mana sih yang lebih dulu cinta? Kita jangan selalu berpikir sekuensial seperti itu ya. Urutan yang mutlak harus ini dulu baru itu. Ini semuanya saling mempengaruhi. Kalau sudah dalam perenungan yang lain, kita bisa mengatakan iman to certain extent juga precedes love. Betul juga di situ mengatakan seperti ini. Tapi di sini sudah kita membahas love yang precedes faith di sini, di dalam bagian ini. Ini distinktif ya, pengertian iman di dalam teologi Yohanes. Tapi sebelumnya sudah ini dengan konsep perintah yang tidak berat yang dimungkinkan karena cinta kepada Tuhan. Terus kemudian Yohanes menyambung,
Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Sebagaimana kasih itu bukan tanpa iman, iman juga bukan tanpa kasih. Iman yang tanpa kasih itu bukan iman Kristen, bukan. Westminster ini ya, Westminster Confession ya, mengatakan kalau kita bicara instrument of justification dan kita bicara sola fide, betul. Faith is the alone, ya, is the sole instrument with regard to justification, ya. Tetapi faith itu never alone, katanya Westminster. Faith itu tidak pernah sendiri. Faith itu always accompanied by other graces, ya, atau kalau pakai istilah lebih sederhana, by other Christian virtues, termasuk hope, termasuk love. Sola fide, ya betul, sola fide. Waktu kita bicara tentang justification, itu adalah the alone instrument of justification. Fide, betul. Tapi fide itu tidak pernah sendiri, tidak pernah sendiri. Di dalam pengajaran Reform ini sangat jelas. Selalu disertai dengan kebajikan-kebajikan Kristen yang lain, ya. Dan yang paling penting di sini adalah kasih atau cinta. Maka saudara membaca dalam bagian ini ya, waktu dikatakan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Termasuk juga di dalam kepercayaan kita bahwa di dalam Yesus kita mendapatkan cinta kasih yang sejati, dan bahwa kita di dalam Yesus juga bisa mengasihi Allah dengan segenap hati. Termasuk di dalamnya. Karena ini bukan cuma percaya dalam kenal iman yang tanpa kasih, bukan. Iman yang sejati itu tidak pernah tanpa kasih, saudara. Seperti Yakobus juga mengatakan iman sejati nggak pernah tanpa perbuatan. Tapi kalau sudah bicara tentang keselamatan, ya betul, memang sola fide. Maka saudara, waktu kita membaca ini ya, apa sih saudara true kemenangan itu ya? Ini kan bicara tentang victory, bicara tentang apa? Ya kalau di bahasa Latin itu kan serapan dari bahasa Latin ya. Ada Victoria itu kata victory ya ini. Kalau di Greek itu Greek mitologi itu Nike ya, Nike yaitu kalau diterjemahkan di bahasa Latin ya, jadi Victoria yaitu serapan dari ini ya, kata victory. Tapi apa sih ini artinya gitu? Nah, kalau kita melihat di dalam ini ya, di dalam Yohanes, sebetulnya Yohanes dengan mengatakan kalimat ini juga mau mengatakan bahwa ini juga termasuk salah satu tanda orang yang lahir baru. Orang yang lahir baru itu tidak dikalahkan oleh dunia, dia mengalahkan dunia. Ini bukan satu pengalaman elitis untuk orang-orang raksasa iman gitu misalnya ya. Yang mengalahkan dunia itu Paulus, Petrus, Yohanes, Yakobus. Oh tidak, Alkitab nggak bicara itu. Alkitab bicara orang yang lahir baru itu mengalahkan dunia. Saya baca sekali lagi ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Jelas kan? Alkitab nggak pernah bilang sebab semua yang raksasa iman. Nggak bicara raksasa iman, tidak. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Kehidupan kekristenan itu ditandai oleh kemenangan mengalahkan dunia. Sekali lagi saya bukan mau menggoncangkan iman saudara. Tapi kalau saudara di dalam kehidupan terus-menerus kalah terhadap dunia, jangan-jangan belum lahir baru. Jangan-jangan belum ada kelahiran baru. Orang yang lahir dari Allah itu mengalahkan dunia. Dia mengalahkan dunia. Orang yang lahir baru itu dimampukan untuk mencintai Allah dan membebaskan diri daripada berhala-berhala di dalam kehidupannya. Orang yang lahir baru itu dia menaati perintah Allah itu ringan, bukan berat. Kalau berat, sekali lagi ya, saudara boleh pasang tanda tanya itu. Jangan-jangan saya ini belum lahir baru. Ini bukan menakut-nakuti, bukan menakut-nakuti. Justru kita harus masuk kepada theological realisme. Kalau ternyata kita sakit, ya kita sakit. Sekarang banyak orang yang sakit, nggak mau ngaku sakit ya, karena takut. Ya oke lah, saya nggak mau polemik dalam hal ini ya. Tapi kalau ini terjadi di dalam dunia rohani, alangkah bahayanya, Orang yang nggak lahir baru, tapi dia nggak mau rasa dia lahir baru. Kalau jangan bicara inilah, saya mau sakit nggak sakit rohani, jangan bicara ini, kita bicara baik-baik saja, yang positif-positif. Ngapain lah bicara seperti ini? Lebih baik kita bicara theological realisme kan? Kalau belum lahir baru, ya berarti memang belum lahir baru. Gitu. Apa tandanya orang yang lahir baru? Orang yang lahir baru mengalahkan dunia. Sekali lagi, ini bukan elitis experience, sudah jangan salah ya. Ini dicapai oleh orang-orang misionaris gitu ya, rasul-rasul ya.
pengkhotbah-pengkhotbah besar dan sebagainya, tapi kita orang biasa-biasa ini ya kalah lah terhadap dunia. Yohanes tidak mengajarkan itu, saya tidak. Yang mengalahkan dunia itu adalah semua yang lahir dari Allah. Semua, saudara perhatikan. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Ini adalah pengalaman saudara dan saya seharusnya. Kalau kita sungguh-sungguh lahir dari Allah. Apa, saudara? Itu tadi, saudara. Sekali lagi ya. Perintah untuk menjadi ringan, ya. Kita mengasihi Allah lebih daripada semua yang lain. Ya. Waktu kita menjalankan keagamaan kita, itu karena kita memang menyukainya, ya, bukan karena kita di pressure, bukan karena kita ada guilty feeling, ya, bukan karena kita mau menyenangkan pemimpin, bukan karena kita mau memperbaiki image kita, gitu kan. Itu loh, saya berhala-berhala yang nggak ada gunanya itu. Itu semua dibereskan, saya di dalam kehidupan orang yang lahir dari Allah. Jadi kekristenan ini sangat-sangat membebaskan, ya, saya betul-betul membebaskan. Saya kutip John Piper, ya, saya. John Piper mengatakan kalimat yang juga ini indah, sekali lagi dalam bahasa Inggris, untuk menutup perenungan kita juga. Dia mengatakan kalimat seperti ini, faith sees that Jesus is better. Iman tuh melihat bahwa Yesus tuh lebih baik. Ini mengingatkan kita seperti lagu itu ya, I'd rather have Jesus. Saya lebih baik dapat Yesus daripada dapat mamon, dapat kekayaan, dapat apa sebenarnya. Saya lebih baik dapat Yesus. I'd rather have Jesus. That is, saya lanjutkan John Piper ya, that is why faith conquers the world. Itulah sebabnya mengapa iman ini mengalahkan dunia. Karena saya melihat Yesus itu lebih daripada semua yang lain. The world held us in bondage by the power of its desires. Dunia itu memenjarakan kita ya melalui atau oleh kuasanya ya, oleh kuasanya. Kuasa apa sih? Kuasa keinginannya. Menjerat kita ya, membawa kita ke dalam kehidupan yang berat. Ya, memenjarakan kita, ya, tidak memberikan kepada kita kebebasan, memperbudak kita ya, melalui keinginan-keinginan yang menyesatkan itu. But now our eyes have been opened by the new birth to see the superior desirability of Jesus. Tetapi sekarang mata kita sudah dicelikkan. Kalau kita sungguh-sungguh sudah lahir baru, mata kita ini sudah dicelikkan. Kita melihat bahwa Yesus itu segalanya. Dia itu superior daripada semua yang lain. Dia yang seharusnya saudara paling kejar di dalam kehidupan ini adalah Yesus sebetulnya. Bagi orang-orang yang lahir kembali, yang paling dikejar di dalam kehidupannya itu adalah Yesus Kristus. Dia melampaui semua yang lain, melampaui semua, betul-betul, literally semua, melampaui kebahagiaan keluarga saudara, melampaui pendidikan anak-anak saudara, masa depan anak-anak saudara, dia melampaui pekerjaan saudara, dia melampaui gereja, melampaui semuanya, Yesus Kristus. Saudara, apakah kita ini orang yang lahir baru? Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, ampunilah kami di dalam kesabaran Tuhan. Tuhan memberikan kepada kami hati yang terus berkobar, yang mencintai Engkau lebih daripada semua yang lain. Kami sadar Tuhan dalam kehidupan kami entah mengapa kami bisa tertarik sampah-sampah. Kami tertarik hal-hal yang sebetulnya sangat tidak berharga di dalam kehidupan ini jika dibandingkan dengan Engkau. Mata kami menjadi kabur. Dan akhirnya segala sesuatu menjadi berat. Padahal bukan itu yang Tuhan janjikan. Bukan itu yang Tuhan karuniakan sesungguhnya. Kami berdoa supaya Tuhan sungguh-sungguh melahirbarukan kami dan kami ini terus bertumbuh, sungguh-sungguh bertumbuh di dalam kehidupan yang mengasihi Engkau. Kami sadar Tuhan ini adalah semua anugerah Tuhan. Bukan kami yang mampu, tapi Tuhan yang memberikan kepada kami. Berikanlah kepada kami hati yang bertobat. Berikan kepada kami hati yang mengerti kasih Tuhan kepada kami. Apa artinya juga kami mengasihi Engkau, mengasihi saudara-saudara yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.